Pagi, shalom happy sport family. Ya, pagi ini saya mau sharing sedikit ya. Bagaimana kita belajar untuk menghormati dan mengasihi orang tua kita. Jadi sekarang kan anak saya udah sekolah nih. Udah beda ya. Jadi waktu kita nikah sebelum punya anak sama setelah punya anak dan setelah punya anak, anaknya sekolah tuh beda. Jadi kalau pas punya anak kan masih biasa. Nah, sekarang udah punya anak, anaknya sekolah, kita lebih ribet lagi, lebih banyak buang waktu lagi buat dia kan. Kita anterin, kita jemput lagi. Nah, sekarang kan jadi tuh saya tiap pagi sama istri tuh jadi bangun pagi terus. Jadi buat persiapan ke sekolah kan, siapin makan sampai karena sekarang kan sekolahnya masih 1,5 jam. Jadi kita berdua tuh nggak pulang, kita nungguin lah di mana di kafe atau di tempat makan. Jadi kita tungguin sampai dia pulang sekolah gitu. Nah, terkadang kan kita juga capek gitu yang nganterin. Kita masih kurang tidur, masih ada yang harus kita kerjain, tapi kita bela-belain buat anterin dia sekolah, kita tungguin sampai dia pulang. Nah, dari sini tuh saya gitu. Kalau arti pengorbanan orang tua saya dulu gitu ya, waktu dia ngerawat kita kan, apalagi mama saya anaknya kan 4, pasti kan lebih berat lagi daripada yang punya anak 1 ya dalam mengurus anaknya ya. Nah, karena itu saya baru merasakan tuh gimana yang orang tua lakukan supaya selalu bisa memberikan yang terbaik untuk kita gitu. Nah, jadi ada beberapa hal yang ingin saya bagikan dari pengalaman saya gitu ya. Bagaimana kita bisa belajar dan mengasihi orang tua kita. Nah, yang pertama tuh kita harus sediakan waktu untuk orang tua kita. Nah, jadi kemarin ada kasus nih, mama saya kan giginya sakit. Nah, jadi saya tuh yang ngusulin, ayo mah ke dokter mah. Udah berapa kali tuh dia nolak, akhirnya mau juga gitu. Jadi kita sediain waktu untuk ajak dia ke dokter gigi gitu. Kita anterin, kita tungguin. Walaupun sebenarnya tuh pagi kan jamnya kita antar sekolah anak, tapi kita bela-belain buat antar si mama dulu. Jadi si anak saya sama istri doang berangkatnya gitu. Terus yang kedua, jangan menceritakan kesusahan kita kepada mereka tuh. Jadi kalau kita lagi ada masalah apa gitu, susah, berat hati, kita jangan ceritain ke orang tua kita. Kita cerita aja sama Tuhan gitu kan. Karena kalau kita cerita ke orang tua kita, pasti tuh orang tua kita beban gitu, berat. Pasti dia juga mikirin kita kan. Padahal di waktu tuanya biar dia happy gitu. Jangan sampai mereka tuh stres gitu. Nah, terus ketiga, membantu orang tua tuh saat mereka butuh bantuan kita gitu. Jadi kemarin kan mama ada mau renovasi rumah sedikit tuh. Tapi kan dia nggak punya kenalan tukang lah gitu. Jadi saya bantuin cari tukang. Saya juga bantuin beresin rumahnya. Karena juga kan dia udah umurnya kan udah 58, udah tua ya. Dia juga udah ada pernah sakit syaraf kejepit. Jadi dia tuh udah nggak bisa angkat berat-berat lagi. Kalau nggak nanti bisa kambuh. Nah, jadi selama kita bisa, kita punya waktu tuh kita harus bantu orang tua kita. Terus yang keempat tuh, jangan perhitungan dengan saudara kandung kita kalau ada masalah tentang orang tua. Nah, jadi kalau kita selama kita mampu dan bisa tuh kita nggak usah ngandalin saudara yang lain. Jika mereka tidak bisa bantu atau nggak mau keluar biaya atau tidak bisa menyediakan waktu, jangan hitung-hitungan dengan mereka. Karena itu kan keputusan mereka. Yang penting selama kita bisa, kita lakukan saja yang terbaik untuk orang tua kita. Seperti yang dulu orang tua kita juga lakukan yang terbaik untuk kita. Sebenarnya ada lagi beberapa hal itu. Tapi nanti jika ini akan ada part 2-nya ya.
Udah pesannya sekarang, apapun masa lalu orang tua kita, baik atau tidak baik, kita sebagai anak harus tetap menghormati mereka dan mengasihi mereka dengan berusaha memberikan yang terbaik juga. Oke, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas hari ini Tuhan. Kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan supaya kami bisa menghargai orang tua kami Tuhan, untuk menghormati mereka Tuhan di masa tua mereka Tuhan. Biarlah Kau berikan orang tua kami Tuhan kesehatan Tuhan, dan juga panjang umur Tuhan, terutama juga kebahagiaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih, God bless you.